Selamat datang di tengah channel itu. Saya Cici akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri. Kisah ini adalah kisah nyata, dikirimkan oleh salah satu pendengar setia Tengak Tenguk. Mohon maaf ya, baru bisa ditayangkan sekarang. Dengan judul Kisah Seram Jalur Lintas Selatan. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah mempercayakan kisah nyata ini kepada Tengak Tenguk untuk disampaikan kembali kepada para pendengar. Ambil baiknya dan hikmah dari kisah ini. Disclaimer, nama tokoh di dalam cerita ini adalah samaran dan ada sedikit penambahan alur cerita agar mudah dimengerti dan dipahami. Akan tetapi, tidak merubah sedikit pun inti kisah yang sudah dikirimkan kepada kami. Tengak Tenguk sudah mendapatkan izin untuk mempublikasikan cerita ini dari narasumber. Ini berdasarkan kisah nyata yang diceritakan oleh Mas Hanif akan keangkerannya sebuah jalan yang ada di jalur Pintas Selatan. Untuk nama lokasi, Mas Hanif memang sengaja tidak menjelaskannya secara detail. Dia hanya memberikan sedikit clue dengan inisial untuk menjaga kerahasiaannya, agar tidak ada kesalahpahaman atau masalah karena mendiskriminasikan suatu tempat atau daerah. Jadi bagi kalian yang bisa menebak atau mengetahui lokasinya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Atau jika kalian memiliki kisah yang menyeramkan di jalur Pintas Selatan, kalian bisa berbagi kepada Cici untuk dibagikan kepada para pendengar. Bisa melalui Tengak Tenguk Twitter atau Instagram. Kita langsung masuk ke dalam cerita. Namaku Hanif. Aku merupakan orang Tambak Banyumas. Lebih tepatnya, berada di selatan Banyumas, Jawa Tengah. Di sekitar daerahku terdapat suatu jalan yang membentuk setengah lingkaran dengan inisial S. Dan jalan tersebut sudah memakan banyak korban. Banyak dari korban tersebut yang selamat dan ada pula korban yang tidak selamat. Ini adalah kisah nyata dari pengalaman beberapa orang yang pernah mengalami sendiri keangkeran dari jalan tersebut. Mas Hanif menceritakan sejarah asal-muasal jalan tersebut dibangun dari seorang tetangganya yang lebih mengetahui yang bernama Pak Karyo. Samaran ya. Sebelum dibangun menjadi sebuah jalan lintas selatan, jalan tersebut adalah sebuah pekarangan bersebelahan dengan pemakaman yang pada akhirnya pemakaman tersebut dibelah untuk dijadikan jalan dengan posisi di sisi satunya adalah pekarangan yang di sisi lainnya adalah sisa pemakaman, dan jalan tersebut merupakan seutuhnya pemakaman. Menurut keterangan Mas Hanif, sebagian besar dari makam tersebut dipindahkan, dan ada beberapa makam yang tidak dipindahkan. Dikarenakan tidak adanya tanda patok ataupun sanak saudara yang bertanggung jawab. Jadi, hanya makam yang terlihat dengan patok makam dan atas persetujuan dari pihak keluarga yang akan dipindahkan. Ada cerita lain di balik pemindahan. Tepatnya, setelah makam tersebut dipindahkan, ada berbagai macam teror yang telah dirasakan oleh para pengendara yang melalui jalur tersebut. Terlebih jika melewatinya pada malam hari. Salah satu cerita yang pernah didengar oleh Mas Hanif dari restoran yang berada di daerah tersebut. Mas Adi dan istrinya sudah mengendarai mobil melewati jalan tersebut pada malam hari. Istrinya melihat ada orang yang sedang menjemur padi pada malam hari, sekitar pukul 10 malam, di sisi jalan sebelum pemakaman. Sang istri heran melihat pemandangan tersebut. "Pah, kok ada padi di pinggir jalan begini?" "Padi?"
Tanya Mas Adi yang sedang menyetir. Mendengar pertanyaan sang istri, Mas Adi pun mengikuti pandangan sang istri. Dan Mas Adi melihat apa yang dilihat oleh istrinya. Dia melihat banyaknya padi di atas karung putih yang berada di sisi jalan. Itu padinya lagi dijemur. Tanya Mas Adi dengan spontan. Jemur padi kok malam-malam sih, Pak? Jawab sang istri, membuat Mas Adi tersadar bahwa saat ini memang malam. Tanpa sengaja, Mas Adi menginjak rem secara mendadak, membuat mobil tersebut berhenti. Mas Adi dan istrinya melihat ada seseorang sedang membenahi padi tersebut. Seperti seorang nenek yang dilihat oleh istrinya. Tapi Mas Adi melihatnya seperti seorang kakek. Mungkin karena malam hari membuat mereka melihat orang yang berbeda. Karena penasaran, Mas Adi pun turun dari mobil dan melihat ke sisi lain. Seketika, pandangannya berubah. Dia tidak melihat ada orang ataupun padi. Yang dia lihat hanyalah rumput ilalang yang berada di pinggir jalan. Mas Adi pun terdiam mematung melihat pemandangannya berubah. Dan Mas Adi terburu-buru kembali ke dalam mobil dengan wajah ketakutan. Ketika Mas Adi kembali ke mobilnya dan hendak menginjak gas, dia melihat ke arah depan mobilnya dan terdiam mematung. Mas Adi terdiam melihat ke depan. Mas Adi berusaha meraih tangan sang istri yang berada di sampingnya tanpa bisa mengalihkan pandangan matanya. Mama, kamu lihat? Tanya Mas Adi. Lihat apa, Pak? Tanya sang istri yang mencoba mengarahkan matanya mengikuti pandangan mata Mas Adi. Mama, gak lihat di depan mobil. Tanya Mas Adi dengan wajah pucat, badan tegang. Sang istri bingung karena dia tidak melihat apa yang dilihat suaminya. Karena panik melihat kondisi sang suami, akhirnya sang istri berusaha membaca doa-doa untuk menenangkan suaminya. Lantunan doa sang istri membuat Mas Adi bisa memejamkan matanya dan membuat Mas Adi lebih tenang. Setelah Mas Adi bisa menutup matanya, dia pun ikut berdoa di dalam hati. Setelah itu, dia kembali membuka matanya dan mengucap rasa syukur karena pemandangan di depan mobilnya sudah kembali normal. Dan dengan segera, Mas Adi melajukan mobilnya pergi meninggalkan jalan tersebut, diiringi doa sepanjang perjalanan hingga menemukan restoran terdekat. Sesampainya di restoran, Mas Adi menceritakan kepada sang istri bahwa dia melihat ada pocong tepat di depan mobilnya. Pocong tersebut tidur di jalan dengan kain putih yang sudah kotor. Pada awalnya, pocong tersebut diam. Tapi ketika Mas Adi semakin panik, pocong itu secara perlahan bergerak. Dia mulai menggerakkan badannya hingga secara perlahan berguling mendekati mobil. Tapi setelah istrinya membaca doa-doa, membuat pocong tersebut berhenti. Dan seketika, pandangannya memudar. Pak Karyo pernah melewati jalan tersebut ketika malam hari, dikarenakan satu-satunya jalan untuk kembali ke rumahnya adalah melewati jalan tersebut. Pak Karyo sudah mengetahui tentang rumor jalan tersebut, tapi karena beliau pulang larut malam dan memang harus melewati jalan tersebut, akhirnya beliau memantapkan hatinya agar berani untuk melalui jalan tersebut. Ketika Pak Karyo hampir melewati jalan tersebut, beliau melihat ada keramaian di sisi jalan. Sisi jalan yang merupakan pemakaman ya. Tapi pada saat itu, Pak Karyo tidak ingat jika sisi tersebut adalah pemakaman. Pak Karyo heran melihat banyaknya orang di sana.
Karena memang di jalur tersebut sering terjadi kecelakaan. Jadi yang dia pikirkan pada saat itu adalah mungkin ada orang kecelakaan, gumamnya. Pandangan mata Pak Karyo masih fokus melihat kerumunan orang tersebut. Dan ketika berada tepat di sampingnya, Pak Karyo baru menyadari bahwa kerumunan orang tersebut bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah pasar. Pak Karyo kembali menajamkan penglihatannya karena beliau warga asli dari daerah tersebut. Dan beliau tahu di mana saja letak-letak pasar. Sejak kapan ada pasar di sini? Tanyanya dalam hati. Pak Karyo berhenti ketika menyadari bahwa kerumunan orang tersebut merupakan pasar. Beliau lebih mengamati pasar tersebut, tetapi tetap berada di posisinya, yaitu di seberang sisi lain dari pasar tersebut. Pak Karyo memperhatikannya. Dan memang betul, pasar itu adalah pasar pada umumnya. Tapi beliau masih belum mengerti, sejak kapan ada pasar malam di daerah ini. Pak Karyo melihat ada orang yang berjualan sayuran di sana. Ada orang yang membawa barang dagangannya di atas kepala. Ada anak kecil yang sedang berlarian di area pasar tersebut. Ketika sedang asik memperhatikan kegiatan di pasar tersebut, Pak Karyo heran ketika melihat seorang pembeli sayur. Beliau melihat seorang wanita yang membeli sayur dengan tangannya yang terlihat pucat. Tangan yang pucat tersebut memberikan selembar uang kepada penjual yang membuat Pak Karyo menaikkan pandangannya ke arah wajah wanita tersebut. Dan wajahnya pun terlihat jelas putih dan sangat pucat, walaupun dengan senyuman di wajahnya. Kok pucat? Mungkin lagi sakit, gumam Pak Karyo dalam hati. Pak Karyo pun mengalihkan pandangannya ke wajah sang penjual. Penjual tersebut memejamkan matanya. Wajahnya terlihat ramah dan banyak sekali kerutan di wajahnya. Tapi wajahnya terlihat putih dan pucat, sama dengan wajah pembeli tersebut. Akhirnya Pak Karyo mengalihkan pandangan ke wajah semua orang yang ada di sana. Betapa kagetnya Pak Karyo. Ternyata semua orang yang ada di sana berkulit putih dengan berwajah pucat. Hampir semua orang. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya Pak Karyo kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Dia meninggalkan pasar tersebut. Pak Karyo sempat menoleh ketika sudah berjalan lumayan jauh dari kerumunan tersebut. Dan masih terlihat keramaian seperti ramainya pasar. Dan akhirnya Pak Karyo melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Pak Karyo bertanya kepada sang istri mengenai pasar yang dilihatnya tadi malam. "Bu, ibu tahu di Jalan Baru ada pasar?" tanya Pak Karyo. "Bapak ngawur, mana ada pasar di sana? Wong di sisi satunya itu pemakaman kok, Pak. Kalaupun ada yang berani buka pasar di sana, gak akan ada yang datang toh, Pak. Wong deket pemakaman, ada juga yang beli setan kalau ada pasar di sana," jawab sang istri. Pak Karyo terdiam sesaat ketika mendengar jawaban dari sang istri. Dan dia baru ingat bahwa memang benar apa yang dikatakan sang istri. Jika di sisi lain dari jalan tersebut adalah pemakaman. Pak Karyo memejamkan matanya. Dia berusaha mengingat kejadian semalam dan dia yakin jika itu memang pasar. Akhirnya Pak Karyo kembali ke Jalan Baru tersebut untuk memastikan, karena dia yakin dengan apa yang dilihatnya. Tapi dia juga mengetahui bahwa sisi tersebut adalah pemakaman. Ketika Pak Karyo sampai di jalan tersebut, Pak Karyo dibuat bingung. Dia memandang lama ke arah sisi tersebut. Pak Karyo memastikan posisi dia berdiri malam itu. Yang dia lihat di seberang jalan adalah pasar. Sisi lain dari tempat ia berdiri adalah pemakaman. Dan tidak ada tanda-tanda
pernah ada pasar di sana. Banyak sekali cerita yang saya dengar bahwa di jalan tersebut sering sekali ada bus yang berhenti. Tapi tidak ada penumpang yang naik ataupun turun dari bus tersebut. Awalnya, Mas Hanis tidak begitu memperdulikan cerita tersebut. Hingga teman dekat Mas Hanif mengalami hal yang sangat membingungkan. Pak Tarno. Beliau selalu menjemput anak gadisnya yang merantau ke kota besar jika pulang kampung. Karena pada saat itu jarang sekali ojek. Membuatnya harus rela menunggu sang anak di pinggir jalan karena bus yang biasa anaknya gunakan selalu berhenti di jalan yang sama, yaitu di jalan baru tersebut. Malam ini jam 11 malam, Pak Tarno sudah menunggu sekitar 1 jam. Tapi anaknya belum juga kelihatan. Sebelumnya ada 2 bus yang berhenti, tapi tidak ada yang naik dan turun. Membuat Pak Tarno heran. Kalau nggak ada yang naik ataupun turun, ngapain berhenti? Gumam Pak Tarno. Suasana malam itu sangat sepi. Tidak seperti hari biasanya yang banyak sekali kendaraan lalu lalang melewati jalan tersebut. Tapi malam ini rasanya berbeda. Selain sepi, juga angin malam ini terasa sangat dingin. Membuat Pak Tarno merapatkan jaket yang digunakannya. Sepi banget sih malam ini. Sampai jangkrik aja pada tidur. Mana dingin banget lagi. Mana sih Mila? Udah 1 jam lebih kok nggak sampai-sampai ya? Gerutu Pak Tarno yang kesal menunggu Mila. Pak Tarno melihat ada 2 buah cahaya terang yang semakin mendekat ke arahnya. Cahaya itu berasal dari lampu bus. Bus tersebut berjalan pelan dan melewatinya. Kemudian berhenti beberapa langkah dari Pak Tarno berdiri. Pak Tarno melihat pintu bus terbuka. Dia melihat ada seseorang turun dari bus tersebut. Membuat bibir Pak Tarno melebarkan senyum. Pak Tarno mengira yang turun dari bus tersebut adalah anaknya. Tapi ketika wanita yang turun tersebut berdiri di pinggir jalan, Pak Tarno menyadari bahwa itu bukanlah Mila anaknya. Wanita itu berusia sekitar belasan tahun, mungkin 17 atau 19 tahun. Rambutnya hitam panjang menutupi punggungnya. Kulitnya putih, tapi lebih cenderung kepucat. Badannya berisi, tidak seperti Mila yang kurus, seperti kurang gizi. Padahal makannya banyak sekali. Wajahnya begitu polos. Dia berdiri di pinggir jalan dengan memegang 1 buah tas besar dan sebuah tas lempang yang lumayan besar. Wajahnya seperti kebingungan. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti sedang mencari sesuatu atau mencari seseorang. Kami sempat beradu pandang ketika dia menoleh ke arahku, dan aku pun hanya tersenyum. Dia membalas senyumku sambil menganggukkan kepalanya kepadaku. Aku semakin gusar menunggu anakku yang tak kunjung datang. Aku saja sebagai ayah sudah menunggu Mila anak gadisku hampir 1,5 jam. Tapi orang tua anak itu malah belum menjemputnya. Padahal dia sudah datang. Kasihan anak itu. Kalau nanti orang tuanya gak datang menjemput bagaimana? Ini kan malam hari, di pinggir jalan besar lagi. Gumamku dalam hati. Kemudian menoleh ke arah gadis itu. Kali ini, kepalanya menunduk. Aku merasa dia sedang bersedih. Dan kini, terdengar sayup-sayup suara tangis lirih. Kulihat tangan kanannya memegang pipinya. Bukan, tangannya bukan memegang pipi, melainkan mengusap air mata yang berada di pipinya. Melihat hal itu, aku pun ternyuh. Aku hendak menghampirinya, dan saat kakiku hendak melangkah,
Gadis itu sedikit bergerak ke arah samping, seperti menghindar. Gerakannya sangat pelan, dan menurutku itu hanya refleksnya saja, karena gadis itu kaget melihatku bergerak. Akhirnya, kurungkan niatku untuk mendekatinya. Mungkin dia takut aku orang jahat, dan itu hal yang wajar jika dia berpikiran seperti itu, karena ini hampir tengah malam di jalanan sepi. Pak Tarno kembali memikirkan anak gadisnya yang tak kunjung datang dan membuatnya kesal. Tapi tiba-tiba, "Pak," terdengar suara wanita dari arah sampingku. Aku pun terdiam kaku. Suaranya sangat lembut sekali, dengan nada yang datar, dan semilir angin menyertai suaranya. Nafasku memburu mendengar hal itu. Tapi dengan sedikit rasa penasaran, aku memberanikan diri untuk melihat sumber dari suara tersebut. Ternyata, itu adalah anak gadis yang turun dari bus. Aku pun segera menghembuskan nafas lega. "Ada apa, Dek? Bisa antarkan saya pulang, Pak? Sepertinya kakak saya lupa untuk menjemput." "Aduh, bukannya gak mau, Dek. Tapi Bapak juga lagi nunggu anak Bapak, Mila. Nanti kalau Bapak anterin adek, terus Mila datang gimana? Kan kasihan kalau Mila harus tungguin Bapak sendirian di pinggir jalan," ucapku menjelaskan. Gadis itu diam mendengar penjelasanku. Wajahnya kembali menunduk. Kini terlihat air matanya keluar dari matanya. Mungkin penjelasanku membuatnya sedih. "Jangan nangis, Dek. Gini aja, kita tunggu anak Bapak sebentar lagi ya. Nanti kalau anak Bapak sudah datang, kita pergi sama-sama. Nanti kamu akan kita antar duluan pulang," ucapnya menenangkan. "Pak, antar dulu saya pulang ya. Sebentar saja, Pak. Tolong. Rumah saya dekat kok, Pak," mintanya memohon. Pak Tarno yang tak tega melihat gadis ini memohon, akhirnya luluh. Pak Tarno pun mengantar anak itu terlebih dahulu. "Nama kamu siapa, Dek?" tanya Pak Tarno ketika berada di atas motornya. "Saya Nining, Pak." "Memangnya keluarga kamu tidak ada yang menjemput?" "Harusnya Kak Imam yang menjemput saya, Pak. Tapi mungkin dia ketiduran. Tapi kan bahaya. Kamu perempuan loh, pulang hampir tengah malam begini. Tapi belum dijemput sama keluarga. Kalau ada apa-apa nanti gimana?" tanya Pak Tarno dengan rasa khawatir. Nining terdiam mendengar pertanyaan Pak Tarno. Kemudian, Nining memberitahu Pak Tarno jalan menuju ke rumahnya. Pak Tarno bingung ketika dia berbelok. Dia melihat rumah-rumah besar berjejer sangat megah, membuatnya tertegun. Ada sedikit rasa kagum ketika melihat bangunan rumah megah berdiri tegak di sana. Tapi dia juga merasa heran, karena selama ini Pak Tarno tidak pernah melihat ada komplek perumahan elit di daerahnya, apalagi di sekitar jalan raya tersebut. "Berhenti di rumah yang pagar putih ya, Pak, yang sebelah kanan," ucap Nining memberitahukan Pak Tarno bahwa rumahnya sudah terlihat. Pak Tarno merasa takjub karena melihat rumah berpagar putih sebelah kanan. Rumah tersebut sangat megah. Pagarnya saja terbuat dari besi dengan ukuran yang sangat cantik, dengan gagah tinggi menjulang ke atas. Terdapat patung macan yang sedang berdiri dengan ukuran yang sangat besar, berada di pinggir sebelah kanan dari pagar tersebut. Kesan mewah langsung terlihat jelas. "Dek Nining anak orang kaya ya? Kok tidak ada yang menjemput sih?" tanyanya penuh dengan tanya. Setelah turun dari motor, Nining tersenyum kepada Pak Tarno dan menundukkan wajahnya.
Terima kasih Pak, sudah mau mengantarkan saya. Padahal Bapak tidak kenal saya. Coba kalau waktu itu saya juga bertemu Bapak, pasti saya akan selamat sampai rumah. Ucap Nining dengan nada yang sangat pelan ketika mengucapkan kata selamat sampai rumah. Mendengar kata-kata itu membuat Pak Tarno tersentak kaget. Keluarga saya memang kaya Pak, tapi orang tua saya sibuk dengan dunia mereka. Mungkin mereka malah sudah melupakan saya. Padahal saya terkadang pulang ke rumah untuk melihat mereka seperti hari ini. Ucapnya dengan senyuman kebahagiaan. Masuk dulu yuk Pak. Gak usah dek, nanti malah merepotkan. Sebentar saja Pak, sebagai ucapan terima kasih saya. Ucap Nining membujuk Pak Tarno. Pak Tarno bingung karena ucapan Nining seperti perintah yang membuatnya tak bisa menolak. Hanya sebentar Pak. Pak Tarno seketika turun dari motornya mengikuti langkah kaki Nining mendekati rumah mewah tersebut. Kakinya terus melangkah hingga masuk ke dalam rumah besar tersebut dan duduk di kursi yang sangat besar dan empuk. Sebentar ya Pak, tunggu dulu. Ucap Nining masih dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya. Seketika datanglah seorang perempuan setengah baya mengenakan kebaya lusuh seperti model pada zaman dulu, dengan sanggul di kepalanya membawa nampan berisi makanan dan minuman. Wajahnya selalu menunduk ke bawah, menunjukkan rasa sungkan, malu, takut, atau mungkin sudah menjadi kebiasaannya melakukan hal tersebut. Setelah meletakkan makanan dan minuman, wanita itu langsung pergi meninggalkan Pak Tarno sendirian. Pak Tarno memandang sekelilingnya. Rumah ini sangat tinggi. Lampu yang tergantung di tengah terlihat mewah, besar dan tinggi sekali. Tapi penerangannya sangat redup. Seketika, Nining kembali menghampiri Pak Tarno bersama seorang laki-laki dengan perawakan badan besar tinggi dan hitam. Pak Tarno tak bisa melihat wajah dari laki-laki tersebut. Seperti ada yang menghalangi pandangannya ketika melihat lurus ke arah wajah laki-laki tersebut. Tapi ada yang aneh. Ada yang berbeda dari Nining. Pak Tarno masih memperhatikan Nining bersama laki-laki tersebut, berjalan menghampirinya. Silakan Pak, diminum dulu. Makanannya juga dicicipi. Ucap Nining dengan senyuman. Tapi setelah ini Bapak pulang ya dek, sudah malam. Ucap Pak Tarno dengan senyum yang dipaksakan. Karena hatinya merasa tidak tenang dan ingin segera pergi dari sana. Pak Tarno mengangkat gelas yang disuguhkan. Ketika bibir gelas tersebut sudah ada di depan bibirnya, tak sengaja mata Pak Tarno melihat ke bawah yang mengarah kepada kaki Nining dan laki-laki tersebut. Hal itu membuat Pak Tarno tersentak kaget hingga menjatuhkan gelas yang berada di tangannya dengan menyebut istighfar. Astagfirullahaladzim. Seketika semua berubah menjadi gelap. Yang semula Pak Tarno berada di rumah megah dengan lampu kristal menghiasi atasnya, kini berubah menjadi hamparan langit dengan bintang. Ketika Pak Tarno melihat sekelilingnya, ternyata dia sudah berada di hamparan tanah kosong dengan rumput ilalang. Yang sebelumnya Pak Tarno duduk di kursi megah, besar dan empuk. Kini yang dirasakan hanya sakit di bagian pantatnya karena dia duduk di atas lempengan rel kereta api. Pak Tarno tertegun melihat sekitarnya karena dia duduk di rel kereta api yang berada di tengah jalan. Dia merasa kebingungan dengan apa yang telah dialaminya. Ceritanya selesai sampai di situ. Pesan dari Cisi, berdoalah dimanapun kita berada, karena hanya Dia
Sang Maha Pencipta yang bisa melindungi kita dari semua yang bersifat jahat. Sedikit tambahan ya, yang dilihat oleh Pak Tarno ketika dia hendak meminum air tersebut. Mata Pak Tarno tak sengaja melihat ke arah kaki Nining dan laki-laki tersebut. Pak Tarno melihat Nining tidak memiliki kaki, hanya terlihat potongan kain berwarna putih melayang. Sedangkan laki-laki yang bersama Nining, bagian bawahnya terlihat berbulu lebat, tanpa terlihat kulit kakinya. Yang dilihat oleh mata Pak Tarno hanya bulu yang tebal dan panjang. Dan Pak Tarno melihat ujung bulu tersebut tidak menyentuh tanah. Jadi mereka berdua melayang, bukan berjalan. Ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih kepada Mas Hanif yang sudah bersedia berbagi kisah kepada Tengak-Tenguk. Bagi kalian yang memiliki pengalaman mengerikan atau menyeramkan, kalian bisa kirimkan ke Tengak-Tenguk channel YouTube. Bisa melalui DM di Twitter Tengak-Tenguk atau di Instagram agar kami bisa membagikan pengalaman kalian kepada para pendengar. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak-Tenguk channel YouTube. Terima kasih.